Tribuners, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan konflik yang terjadi antara Hamas dan juga Israel. Intelijen Amerika Serikat mengungkap posisi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kemungkinan dalam bahaya. Mereka juga mengatakan bahwa Israel berpeluang gagal melenyapkan Hamas. Laporan penilaian ancaman tahunan 2024 yang dirilis pada hari Senin 11 Maret menyatakan keprihatinan tentang visi Israel untuk mengakhiri perang. Selain itu juga menimbulkan keraguan tentang apakah Netanyahu dapat tetap berkuasa dengan penghentian kesepakatan Sandra dan meningkatnya tekanan dari Israel untuk menjamin pembebasan mereka. Di hadapan Kongres, intelijen AS memperkirakan akan terjadi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran diri Netanyahu dan pemilihan umum dipercepat, serta mengharapkan pemerintahan yang berbeda dan lebih moderat. Laporan tersebut memperkirakan bahwa Israel akan kesulitan mencapai tujuannya untuk menghancurkan Hamas. Israel mungkin akan menghadapi perlawanan bersenjata yang berkepanjangan dari Hamas selama bertahun-tahun yang akan datang. Militer mereka juga bakal berjuang untuk menetralisir infrastruktur bawah tanah Hamas yang kemungkinan pemberontak digunakan untuk para pemberontak bersembunyi, mendapatkan kembali kekuatan dan mengejutkan pasukan Israel. Laporan ini menyoroti struktur pemerintahan dan keamanan di Gaza dan tepi barat yang diduduki, serta penyelesaian situasi kemanusiaan di Gaza dan pembangunan kembali akan menjadi komponen kunci dari hubungan jangka panjang antara Israel dan Palestina. Kelompok militan Lebanon, yaitu Hizbullah, menembakkan lebih dari 100 roket Katyusha ke beberapa pos militer Israel sejak Selasa pagi. Pada gelombang kedua ini, Hizbullah melepaskan sekitar 30 roket. Ini sebagai tanggapan atas penembakan Israel di wilayah Beka pada malam sebelumnya. Times of Israel menyatakan sirine tidak berbunyi pada gelombang serangan kedua ini karena roket menghantam area terbuka. Kemudian Reuters melaporkan satu warga sipil tewas dan juga beberapa lainnya terluka setelah Israel melancarkan 4 serangan di kota Baalbek di Lebanon Timur. Salah satu serangan terjadi di pintu masuk selatan Baalbek, setidaknya 2 kilometer dari reruntuhan Romawi kuno. Sementara 3 serangan lainnya terjadi di dekat kota Taraya, 20 kilometer barat Baalbek. IDF menyatakan bahwa jet-jet tempur menghantam beberapa lokasi yang digunakan oleh Hizbullah. Menurut pernyataan IDF, serangan tersebut menargetkan fasilitas milik unit pertahanan udara Hizbullah dan merupakan respons terhadap peluncuran drone bermuatan bahan peledak ke arah dataran tinggi Golan oleh kelompok tersebut baru-baru ini. Sejak 8 Oktober atau sehari setelah Hamas melancarkan serangan terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, sekutu Hamas yaitu Hizbullah dan Israel hampir setiap hari saling baku tembak. Serang-serangan tersebut sebagian besar masih terbatas pada wilayah perbatasan. Namun, beberapa di antaranya telah mengenai posisi Hizbullah di wilayah utara dalam beberapa pekan terakhir, sehingga ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik besar-besaran. IDF menyatakan kalau jet-jet tempur menghantam beberapa lokasi yang digunakan oleh Hizbullah. Menurut pernyataan mereka, serangan tersebut kemungkinan besar akan berlangsung jika kelompok Hizbullah akan terus membalasnya.
Seorang warga Palestina dari tepi barat tewas terbunuh sebelum melancarkan serangan bunuh diri. Militer Israel mengatakan pada Senin 11 Maret, pasukannya membunuh warga tersebut. Identitas orang ini bernama Muhammad Jabar yang berasal dari Jenin. IDF mengatakan Jabar tersingkir di kota Zeita saat dalam perjalanan menuju Israel guna melakukan serangan bunuh diri dalam waktu dekat. Mereka mengklaim Jabar dipersenjatai dengan senjata dan alat peledak siap pakai. Belum ada komentar langsung dari pejabat Palestina mengenai operasi Israel tersebut. Apakah klaim dari pasukan Israel ini benar adanya, dan pihak Israel pun juga tidak menjelaskan lebih rinci terkait dengan sosok Jabar maupun bagaimana insiden penembakan ini. Diketahui kekerasan di tepi barat yang sudah mencapai puncaknya selama setahun terakhir. Ini semakin meningkat selama perang Israel melawan Hamas di jalur Gaza. Setidaknya 11 orang tewas ketika pasukan Israel kembali menargetkan pencari bantuan di Gaza. Kantor media pemerintah mengatakan bahwa lebih dari 400 pencari bantuan telah terbunuh sejak insiden pembantaian tepung pada akhir Februari. Pembantaian tepung tersebut mengacu pada bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh beberapa negara internasional seperti AS dan juga Yordania yang diberikan melalui jalur udara. Namun naasnya karena kesalahan teknis, bantuan tersebut yang diluncurkan justru mengenai orang-orang atau warga Gaza yang ada di bawahnya yang sedang mengantri untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sementara itu, Ketua WHO mengatakan misi bantuan berhasil mencapai Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza Utara dengan membawa makanan dan pasokan medis. Kementerian Kesehatan menyebut 2.000 pekerja medis di utara Gaza saat ini menghadapi kelaparan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.